semua, perkenalkan nama saya Rina Aivendar, NIM 190903602 dari Prodi Teknik Industri Universitas Mula Warman. Di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah kasus yang berjudul Facebook and Google Privacy. Di kasus ini terdapat 4 pertanyaan yang bakal kita bahas. So kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah orang-orang yang menggunakan Facebook memiliki klaim yang sah atas privasi mereka sendiri ketika memposting informasi tentang diri mereka? Jadi, orang-orang yang menggunakan Facebook memiliki klaim atas privasi mereka. Sebagai pengguna, kita dapat membatasi siapa saja yang dapat melihat informasi tersebut. Kita juga dapat membedakan tingkat pertemanan dan pengelompokan orang ke dalam beberapa kelompok, seperti kelompok kenalan, teman, dan keluarga. Pengaturan privasi ini dapat diperbarui dari waktu ke waktu untuk memastikan pengguna selalu berbagi postingan dengan orang yang tepat. Namun, Google dapat menjual informasi pribadi pengguna kepada pihak aplikasi ketiga ataupun iklan. Tapi kita tidak perlu risau untuk ini, karena sebagai pengguna kita dapat membatasi info apa saja yang bisa digunakan Facebook dengan mengaturnya di bagian pengaturan aplikasi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana menggunakan kontrol privasi berbagi membantu menjaga privasi Anda di Facebook? Dengan cara apa kontrol berbagi ini tidak efektif? Jadi, kontrol privasi berbagi ini dapat membantu kita melakukan pembatasan kepada siapa saja kita ingin membagikan informasi. Terdapat beberapa pilihan pada kontrol privasi, seperti yang dapat kita lihat. Di sini, kita dapat membagikannya kepada publik, teman dari teman, dan sebagainya. Kontrol privasi ini membantu dalam menjaga privasi kita. Pengaturan kontrol privasi berada di sebelah tombol bagikan atau share pada setiap postingan. Namun, dengan adanya pembaruan tentang kebijakan kontrol privasi ini dirasa kurang efektif oleh beberapa orang, karena fitur ini membuat pengaturan privasi umum lebih sulit diakses dan lebih sulit dinavigasi. Bahkan, secara tidak sadar, pengguna dapat membagikan informasi mereka secara publik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa Google menggabungkan informasi dari akun terpisah di seluruh layanan dan situs, memiliki implikasi privasi bagi penggunanya? Google dapat menggabungkan data dari beberapa layanan Google saat pengguna melakukan login dengan akun Google mereka. Kemampuan baru ini dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih bertarget. Menurut Alma Witten, dia mencontohkan apa yang dimaksud dengan penggabungan informasi ini. Jadi, ketika kita menggunakan layanan Google Calendar dan Google Maps, dengan menggabungkan dua informasi ini, suatu perusahaan dapat menyampaikan pengingat pertemuan terjadwal yang memperhitungkan seberapa jauh pengguna dari lokasi pertemuan dan bagaimana lalu lintas di jalan. Kebijakan ini disertakan dalam pembaruan utama kebijakan privasi Google. Antara lain, Google akan menggabungkan sebagian besar produk Google ke dalam satu kebijakan. Dari 70 dokumen privasi, Google telah menggabungkan lebih dari 60 di antaranya ke dalam kebijakan utama itu. Namun, Google memastikan bahwa mereka tidak akan menjual informasi pribadi pengguna atau membagikannya di luar perusahaan, kecuali dalam kasus adanya perintah dari pengadilan. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Cari alamat Anda di Google Street View. Apakah Anda yakin Google Street View merupakan pelanggaran privasi? Jika iya, mengapa dan jika tidak, mengapa? Menurut saya pribadi, Google Street View ini tidak melanggar hak privasi, karena Google Street View hanya fokus pada pemandangan jalanan, bukan untuk memfoto suatu individu secara sengaja bersifat rahasia atau dengan maksud tertentu. Google menggunakan perangkat lunak untuk mengenali wajah manusia ataupun nomor kendaraan. Apabila terdeteksi, maka dia akan langsung memblurnya. Dan apabila ada wajah kita ataupun nomor rumah dan nomor kendaraan yang terfoto dan tidak terblur, maka kita dapat mengajukan komplain ke pihak Google. Maka Google akan langsung mengurusnya. Banyak sekali yang merasa bahwa layanan Google Street View ini sangat membantu dan juga sangat berguna. Yap, itu tadi pembahasan kita mengenai kasus pada kasus kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih.